Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, dan sebaik-baik kenikmatan adalah kenikmatan keimanan, kenikmatan yang menjadi konsumsi bagi hati kita, karena kita ketahui bahwa manusia hidup dengan ruh dan jasad, dengan ruh dan jasad. Manakala salah satu dari keduanya dari kita mengharuskan untuk memilih, maka yang terbaik adalah nikmat yang menjadi konsumsi bagi hati. Dengan hatilah seseorang dianggap sebagai orang yang baik atau buruk. Dengan ruh pula kita dianggap sebagai orang yang hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Manakala hati kita tidak mengkonsumsi kenikmatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita biasa sebutkan dengan siraman-siraman rohani, maka boleh jadi kita ini hidup tapi hakikatnya adalah mayat yang berjalan di hadapan Allah Subhanahu di muka bumi ini. Di muka bumi ini, maka nikmat terbaik adalah nikmat keimanan, nikmat yang dengannya kita mampu untuk mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah menunjukkan kepada kita cara hidup yang baik, hidup di dunia dan hidup untuk di akhirat nantinya. Maka ketika seseorang ingin meraih kehidupan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka hendaknya dan wajib baginya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ke-41, hadis yang ke-41 dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhazat hatta yuaddihi." Nah, hatta yuaddihi atau hatta yuaddiyahu. Nah, alal yadi ma akhazat, menjadi kewajiban bagi tangan. Maksudnya tangan di sini maksud orangnya siapa saja yang mengambil barang orang, entah mengambil dengan halal, dengan cara yang mubah dan dengan cara yang haram. Alal yadi ma akhazat, menjadi tanggungan bagi orang yang mengambil barang orang lain, hatta yuaddihi, hingga dia mengembalikannya. Hingga dia mengembalikannya atau membayarnya, itu semua kalimat makna mengembalikan. Kalimat yuaddihi. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadis ini adalah hadis yang mencakup mengambil barang orang tanpa hak. Ini bagian pertama, mengambil barang orang tanpa hak. Dan apa yang diambil dengan hak, dengan benar, dengan yang dibolehkan. Seperti apa? Rahan. Apa rahan? Gadai atau pinjam atau titip atau menemukan barang orang, awil ijarah, atau sewa menyewa, sewa menyewa. Maka yang pertama adalah kalau diambil barang orang tanpa hak, seperti apa? Contohnya adalah ghasb. Kemarin kita sudah sebutkan ghasb. Apa dia? Memakai atau menggunakan barang orang tanpa izin. Wa huwa akhdhu malil ghairi bi ghairi haqqin bi ghairi ridahu.
mengambil barang orang tanpa cara yang dibenarkan atau dengan tidak keridhaan, apa saja, apa saja. Wa huwa min a'zamiz zulmi wal muharramat, dan ini termasuk bagian dari kezaliman yang sangat besar karena berkaitan dengan orang, berkaitan dengan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasaba qida shibrin," siapa yang mengambil walaupun hanya satu jengkal, qida shibrin, seukuran satu jengkal, minal ardi, dari tanah orang, pindah-pindahin pagarnya tanpa izin, tanpa bincang-bincang dengan orangnya terlebih dahulu. Qida shibrin minal ardi tuwikahu, kali hadis yang lain, tuwakahu yaumal qiyamati min sab'i ardin, maka Allah akan mengalungkannya dari satu jengkal tanah tadi menjadi 7 lapis bumi. Siapa yang mampu? Tentunya kita tidak ada orang yang mampu mengangkat batu besar saja sebesar meja ini, tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya. Tetapi ini adalah kalimat bahwa sangat besar dosanya, sangat besar. Allah akan mengalungkan kepada kita, kepada siapa yang mengambil barang orang lain. Maka, dan ini banyak, dia gampang-gampangkan orang, dia gampang-gampangkan perbuatan hal ini. Dengannya kata beliau, wa 'alal ghasibi an yaruddahu ma akhazahu, maka wajib bagi orang yang mengambil barang orang tanpa izin untuk mengembalikannya, walau gharima ala raddihi ad'afa qimatihi, walaupun dia harus mengembalikan, walaupun biaya pengembalian itu membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada hak orang lain itu, barang orang lain yang harus dikembalikan. Maka harus dikembalikan, dikembalikan. Kenapa? Karena dosanya sangat besar, dosanya yang kita takutkan. Walau sara alaihi dararun fi raddihi, tadi biayanya, sekarang mungkin kita luka, mungkin kita dalam keadaan bahaya, maka harus dikembalikan karena ini adalah hak orang lain. Li'annahu huwa alladhi adkhala ad-darar ala nafsihi. Kenapa harus dikembalikan walaupun dengan biaya yang besar? Karena dia sendiri yang ambil barang orang tanpa hak. Dia sendiri yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang tidak dibenarkan. Fa inna qasa raddahu ma'a arsy naqsihi, ma'a ursy naqsihi. Kalau memang barangnya mau dikembalikan tapi sudah berkurang, maka kasih biaya tambahan. Kasih biaya sebagai gantinya yang kurang itu. Ursy naqsihi wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi. Wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi, dan dia harus dan dia harus membayar biaya tinggalnya sama orang. Umpamanya dia titip sama orang, barangnya orang dia titipkan ke orang lain, kemudian rusak, maka dia harus bayar itu. Wa in talafa ghaiminahu, kalau rusak barangnya maka dia harus tanggung. Kalau rusak barangnya maka dia harus tanggung. Wa amma idza kanatil yadu akhadhat malal ghairi bi ridha sahibihi bi ijaratin aw rahnin aw mudarabah, adapun orang yang mengambil barang orang lain dengan cara yang dibenarkan, baik itu dengan sewa menyewa atau gadai, sebagai gadai, atau mudarabah, kerjasama bagi hasil gitu, bagi hasil, au musaqah, kalau kita tesang, tesang sama dengan muzara'ah juga. Fasahibul yadi amin, fasahibul yadi, maka yang diberi tadi diberi tadi hak itu tadi, maka dia adalah orang yang dipercaya, orang yang dipercaya. Artinya kalau dia dipercaya kemudian rusak, dia tidak apa-apain barangnya, kemudian rusak dengan sendirinya, atau ada yang mencuri barang tersebut, maka dia tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab karena dia mengambil dengan cara yang dibenarkan. Apa dia? Saya pinjam uang antum
50.000, tapi saya tidak yakin bahwa antum antum mau kembalikan dalam jangka tempo yang sudah kita tentukan, maka saya ambil barang antum sebagai jaminan. Maka ini boleh orahan. Maka jaminannya ini kalau dia rusak bukan dengan gara-gara orang tadi yang mengambil barang ini sebagai jaminan, maka barang ini bagi yang pemiliknya tidak berhak meminta nilai kerugiannya. Tidak berhak memaksa nilai kerugian yang ada pada barangnya itu. Nah, ya demikian juga sawah mungkin kurang tandus. Sebelumnya tandus sekali subur, ini kurang tandus, mintain karena ini dia rusak ininya. Padahal tidak ada campur tangannya di sana, maka tidak berhak dia meminta biaya dari itu. Fasahibul yadi amin, maka yang mengambil barang tadi sebagai jaminan itu adalah orang yang menggarap lahan orang, itu adalah orang yang dipercaya. Lianna sahibal aini qad i'tamanahu, karena orang yang pemilik dari barang tersebut adalah i'tamanahu, memberikan amanah kepadanya. Dan ciri orang mukmin adalah apa dia? Idza atumina khana, ini ciri orang munafik. Kalau dia mengkhianati, dia jual barang orang padahal dia dipercaya untuk dia simpan, untuk dia garap, sementara dia jual, berarti dia sudah berada dalam dosa yang besar, bisa dicap sebagai orang yang munafik, dan dia melakukan atau pada dirinya terdapat ciri-ciri kemunafikan. Fa in talifat wa hiya biyadih, apabila barang tersebut yang kita dikasih amanah, diberi amanah, rusak bighairi ta'addin wala tafrid, tanpa ada tanpa lalai, tidak ada kelalaian di sana, unsur kelalaian, dia disimpan saja di luar rumah tanpa dikunci dan seterusnya. Wala tafritin, bighairi ta'addin, bukan dia yang merusak, fala dhamana alaih, maka dia tidak mau tidak ada jaminan yang harus dia bayar, ganti rugi. Wa in talifat bi tafritin fi hifziha, tapi kalau sebaliknya dia diberikan amanah suatu barang untuknya dia jaga dan seterusnya, namun dia lalai, tidak peduli, bahkan dia yang merusaknya, coba-coba perbaiki, ternyata memang dia bukan ahlinya, tidak pernah belajar teknik dan seterusnya, maka itu dianggap orang yang merusak, maka dia harus ganti. Wa matanqadal gharudu minha raddaha, tapi kalau sudah sampai batasan waktunya tadi, kayak sawah digarap selama 1 tahun, maka dia harus kembalikan barang tersebut, kebun tersebut, dia harus kembalikan. Demikian juga wa dakhala fi hadzal hadis 'ala al-yadi ma akhazat hatta yu'addihi, dan ini masuk dalam hukum dalam hadis ini tadi, musaqah dengan muzara'ah, musaqah tesang bahasa kita, garis kerja sawah, kerja kebun bagi hasil, bagi hasil. Wa kadzalika al-'ariyah, demikian juga pinjaman, 'alal musta'iri ay yaruddaha ila sahibiha bi inqida'il ghardi minha. Demikian juga orang yang meminjam barang-barang apa saja, cangkul, dan ini bahaya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya cangkul tapi tidak kasih pinjam temannya dan tidak kasih pinjam tetangganya. Surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un kata para ahli tafsir, dan mereka menahan, tidak mau memberi pinjaman cangkulnya, skopnya, gerobaknya sama tetangga. Siapa dia? Orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tetangganya baik, suka memberi pinjaman cangkulnya, gerobaknya dan seterusnya, maka dia wajib untuk mengembalikan kalau sudah selesai tujuannya. Untuk apa dia pinjam cangkulnya? Tentunya dengan yang halal dan seterusnya, bukan yang digunakan untuk yang haram. Li'anna al-'ariyata 'aqdun jaiz. Perhatikan ini
Karena apa? Meminjam itu adalah sebuah akad yang dibolehkan, bukan akad yang lazim, bukan akad yang lazim. Tapi kalau menengok surat Al-Ma'un, kayaknya lazim. Kenapa? Karena dicela. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka ini menyebutkan ciri orang yang kurang bagus sifatnya. Apa dia? Allah menyebutkan demikian. Maka ini diantara khilaf ulama bahwa apakah meminjami orang itu adalah sebuah kelaziman. Ada orang minjam, saya punya barang, haruskah saya kasih? Maka para ulama dibilang jaiz, boleh dikasih, boleh tidak. Boleh dikasih, boleh tidak. Sebagian ulama dia lazim, harus dikasih kalau memang ada barangnya dan orang itu butuh. Orang itu butuh. Itu tadi ayatnya apa? Wa yamna'una al-ma'un. Mereka melarang, menghalangi, tidak memberi orang lain untuk apa? Pinjamin skopnya, pinjamin apa namanya? Bahasa Bugis subbe. Sangko subbe. Nah, enggak tahu apa bahasa Indonesianya, jadi saya sebut begitu. Sabit. Bukan sabit ya. Sabit juga ini yang beda setahu saya. Kalau sabit untuk mengarit. Nah, fa in talifatil ariyah bi ghairi ta'addin. Kalau memang yang dipinjami itu pinjaman barang yang dipinjamkan itu rusak tanpa ada kelalaian, maksudnya tanpa apa? Tanpa ada kelalaian, bukan kita yang merusak. Faminal ulama'i man dhammanahu. Ini khilaf. Barangnya saya pinjamkan, ternyata saya jaga baik-baik, ternyata rusak. Ternyata rusak. Saya sudah jaga baik-baik, sudah simpan di tempat yang semestinya, ternyata rusak. Ada yang ambil barangnya. Maka kata beliau, faminal ulama, isyarat bahwa ini adalah perkara khilaf. Perkara di mana para ulama berbeda pandangan. Apa dia? Dhammanahu. Maka di antara ulama ada yang mengatakan harus dia ganti. Harus dia ganti barang ini. Walaupun dia sudah jaga. Karena dia sudah memindahkan dan dia sudah menggunakan. Dia sudah menggunakan, mengambil manfaat darinya. Kama huwal masyhuru min mazhabi al-Imam Ahmad. Dan ini masyhur dalam pandangan Imam Ahmad. Wa minhum man lam yudamminuhu kasairil umana. Di antara ulama juga ada yang mengatakan bahwa tidak perlu dia ganti. Tidak perlu dia ganti rugi. Barangnya hilang, sementara saya sudah jaga baik-baik, simpan di dalam rumah, datang pencuri ambil. Saya sudah jaga baik-baik. Saya sudah simpan di tempat yang semestinya. Maka kata pandangan ini, pendapat yang kedua ini apa dibilang? Kasairil umana. Maka tidak perlu dia ganti. Tidak perlu dia ganti. Wa minhum man fassala, dan di antara ulama ada yang merinci. Fa in syarata dhamanaha dhaminaha. Kalau yang memberi pinjaman itu kalau saya kasih pinjam tapi kalau hilang ganti saya ganti. Berarti dia harus ganti. Dia persyaratkan memang sebelum pinjam itu. Tapi kalau tidak, biasa. Biasa. Mirip-mirip orang yang mirip-mirip orang orang yang ambil barang orang, menggunakan barangnya tanpa izin. Maka dia harus bayar. Berapa harganya? Maka dia ikut harga yang ada di situ, di sekitaran kampung itu. Berapa harga barang ini biasanya kalau dijual? Seperti itu. Kalau memang tidak ada persyaratan sebelumnya. Wa illa fala. Kalau memang tidak ada persyaratannya, maka enggak harus. Ini lebih Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini, wa huwa ahsanul aqwalis salasa. Ini pandangan yang terbaik. Maksudnya dia menrojihkan pendapat yang kedua. Dan ini ciri, kata sebagian ulama, saya tidak tahu saya tidak tahu yang lain. Maksudnya apa? Ini ciri Ahlus Sunnah dalam membahas masalah fikih. Apa dia? Harus ada tarjihnya. Apapun pendapat yang kita pegang, maka harus ada yang kita kuatkan. Tidak bisa hanya sebutkan saja begitu kemudian dibebaskan orang. Dibebaskan orang, silakan pilih, silakan ini dan seterusnya.
Nah, walakin law wujida al-malu biyadi majnunin aw safihin aw saghirin fa akhadhahu liyahfazahu fatalifa biyadihi bighairi ta'addin wala tafritin fa innahu muhsin wa ma 'alal muhsinina min sabil wa ma 'alal muhsinina min sabil. Kalau ada orang gila punya harta, kemudian anak ambil hartanya tersebut orang gila itu, dalam rangka saya jaga supaya tidak dia rusak, saya jaga, saya perbaiki supaya manfaatnya kembali kepada dia. Namun ternyata rusak, saya ambil tidak izin, karena dia gila. Walaupun saya minta izin, nah, dikasih juga mungkin. Saya gila, dia gila, orangnya gila. Maka saya ambil supaya dia bisa manfaatkan nantinya lebih baik untuk dirinya. Kemudian saya sudah jaga juga, ternyata rusak. Sudah rusak. Maka kata beliau, itu tidak ada ganti ruginya. Tidak perlu diganti. Demikian juga orang yang kayaknya terlalu boros dalam hidupnya, sembar apa-apanya dijual, rumahnya dijual, ininya dijual. Ini juga lebih berhak siapa? Biasanya pemerintah. Kalau dilihat ada orang begitu seperti ini, yang punyalah lebih berhak ke sana. Masukin apalagi biasanya orang sudah boros suka ngutang lagi. Biasanya begitu ada orang. Ada orang seperti itu. Maka orang semacam ini perlu diambil hartanya dalam rangka dia mendapatkan manfaat dari hartanya itu sendiri, bukan diambil untuk dimiliki. Maka pada saat kita ambil hartanya atau ada pemerintah yang ambil hartanya untuk dijaga, maka saat rusak itu tidak berhak untuk dituntut dia, tidak berhak untuk dituntut. Demikian juga ini safih, orang yang tidak tidak bagus manajemen hidupnya. Dia mungkin dia berakal, tidak gila, dia pintar bahkan dan seterusnya. Cuma begitu sifatnya. Atau sagir, atau anak kecil, biar anak yatim kah atau ditinggal sama orang tuanya. Kita ambil saja, pokoknya ada tetangganya yang baik, dia ambil hartanya supaya tidak dia datang orang bodoh-bodohin dia. Dia jual dan seterusnya. Maka kalau dia ambil kemudian dia rusak, dia jaga, kemudian dia rusak, maka rusak sendiri maksudnya, maka dia tidak dituntut. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan bagi orang yang mau berbuat baik itu untuk dituntut. Tidak boleh sama sekali maksudnya. Walau akhadha al-luqata, demikian juga barang yang tercecer di jalan. Kita lihat ada tas, ternyata tasnya isinya uang. Kita ambil. Maka ketika kita mengambilnya, itu ada amanah. Kita sendiri yang memasukkan diri kita sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau kita ambil, barangnya. Walau akhadha al-luqata allati tajuzu iltiqatuha, yang boleh diambil dipungut gitu. Boleh dipungut. Fa alaihi ta'rifuha aman kamila. Maka satu kewajibannya kalau dia sudah ambil barangnya, dia harus mengumumkan kepada orang berapa? 1 tahun. Diumumkan dulu, jangan dulu dimanfaatkan baru diumumkan. Diumumkan dulu. Boleh dia gunakan, mamanya ada uangnya di dalam buat sekian, boleh dia gunakan. Tapi kalau datang orangnya sebelum cukup 1 tahun, maka dia harus ganti. Dia harus menggantinya. Fa alaihi ta'rifuha aman kamila. Fa illam yu'arraf fa hiya liwajidiha. Fa illam tu'arraf fa hiya liwajidiha. Kalau memang tidak ada orangnya sudah dia umumkan, maka berarti yang berhak mendapatkan adalah siapa yang ambil barang tersebut, siapa yang memperolehnya, mendapatkannya. Fa in wujida sahibuha ba'da zalika wa wasafaha. Namun ternyata sudah cukup 1 tahun, datang lagi orangnya, sudah digunakan barangnya. Datang orangnya, saya kehilangan barang ini, begini modelnya, begini ikatannya, begini dan seterusnya. Dia sebutkan semua ciri-ciri barang yang hilang. Ternyata memang itu barang yang dia temukan, itu barangnya memang yang dia temukan. Maka dia sallamaha ilaihi. Maka dia kembalikan juga. Dia kembalikan juga. In kana mawjudah, kalau barangnya sudah ada. Masih ada. Kalau barangnya masih ada. Wa dhaminaha in kana qad atlafaha bi istimalihi aw ghairihi. Dan dia harus ganti rugi kalau memang dia sudah rusak. Kalau dia yang rusakin. Dia yang rusakin atau digunakan dengan rusak karena dipergunakan,
ya, atau yang lainnya gitu. Wa in talifat fi hauli at-ta'rifi bi ghairi tafritin wala ta'adid, kalau dia rusak fi hauli at-ta'rif, maksudnya dalam 1 tahun itu, sebelum cukup 1 tahun ternyata rusak tanpa disengaja, tanpa ada keteledoran, nah, maka fala dhamana 'alal multaqid, maka tidak ada ganti ruginya dari, tidak berhak dituntut bagi orang yang memungutnya. Li'annahu min jumlatil umana, karena dia orang yang memungut tadi itu, bukan dengan apa, bukan, dan ini khilaf ternyata, sebagian ulama khilaf menyebutkan, artinya apa? Dilihat dulu niatnya apa yang menyebut. Kalau dia lihat niatnya untuk memiliki, maka dia ganti. Karena dia memang dari awalnya memang mau ambil barangnya, tadi gosp. Tapi kalau dia memang mau, sebelumnya dia memang mau berniat baik, mau ambil kemudian dia umumkan sama orang, maka fala dhamana alaihi, maka tidak fala dhamana 'alal multaqid, li'annahu min jumlatil umana, min jumlati al-umana, wa hiya hina idzin lam tadkhul fi mulkihi, yang pada saat itu dia belum memilikinya, belum memilikinya. Nah, hadis selanjutnya, hadis yang ke-42. Asy-syuf'atu fi ma lam yuksam fa iza waqa'atil hududu fala syuf'atah. Nah, asy-syuf'ah, apa itu syuf'ah? Adalah hak diutamakannya, hak keutamaan, hak pengutamaan, hak didahulukannya. Orang apa? Saya bersyarikat, saya punya ini, saya beli tanah berdua, beli tanah berdua, tapi belum ditentukan nih mau di mana pagarnya, di mana batasannya, belum. Maka saya tidak boleh menjual barang ini ke orang lain. Wajib hukumnya, wajib saya jual sama dia. Wajib saya jual sama teman itu. Kalau memang belum ada batasannya. Tapi kalau ada batasannya, maka orang mukmin adalah orang yang bijaksana. Bagaimana dia? Tawarkan dulu tetangganya, tawarkan dulu sama temannya, tawarkan dulu tetangganya atau temannya. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah, sementara orang di samping kita ini, samping kiri kita adalah orang yang dikhawatirkan ini sama orang yang kedua ini. Mungkin ada cekcoknya dulu sebelumnya, kemudian apa? Kemudian dia khawatir bertetangga kebun. Begitu, karena orangnya mungkin sudah begini. Maka dia harus memilih siapa yang dia tawarkan kepada orang yang lebih baik, dengannya tidak menimbulkan cekcok berikutnya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Rasulullah SAW menentukan, memberikan hukum. Maksudnya apa hukumnya? Mewajibkan di sini maksudnya. Mewajibkan syuf'ah itu harus dilakukan. Apa syuf'ah tadi? Kewajiban untuk menjual barang yang dengannya kita bersyarikat dengan orang lain kepada teman itu. Fima lam yuksam, selama belum dibagi. Belum terbagi, kita baru kemarin beli nih, sudah beli sama orangnya berdua, saya berdua belinya, kemudian belum dibagi, belum ada batasannya, maka tidak boleh. Maka kalau saya jual ke orang, wajib dikasih kembali itu uang, wajib dikasih kembali, dan ini yang harus beli, yang teman itu. Ini syariat, Jangan sampai karena kita di sana kayaknya dia, ini prediksi kita tidak bagus, harganya kayaknya dia mau kasih harga yang sedikit. Kayak ini orang lebih banyak, itu dugaan, membangun dugaan dalam perasaan dalam diri, itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, bisa melanggar syariat dan banyak konsekuensinya. Qala Rasul sallama mewajibkan bisyufa'ati fi kulli ma lam yuksam, kalau ada suatu barang yang belum dibagi. Fa iza waqa'atil hudud, tapi kalau sudah diberi batasan, wasurifatit turuk, maksudnya jalannya sudah maksudnya di barang ini, tanah ini sudah diberikan jalan, bahwa ini jalannya, ini adalah batas, jalan ini adalah sebagai batas. Nah, fala syufa'ah, maka tidak ada lagi syufa'ah, tidak ada lagi kewajiban saya harus menjual sama teman tadi, teman saya beli tadi itu, tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi kewajibannya. Nah, yu'khadhu min hadzal hadis,
Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah ahkamus syuf'ati kulluha, yaitu seluruh hukum-hukum syuf'ah, wa ma fihi syuf'ah, dan apa saja barang-barang apa saja yang di dalamnya ada syuf'ah. Apa dia? Wa ma la syuf'ata fihi, dan apa saja barang apa yang tidak ada syuf'ah di dalamnya. Tidak ada pengutamaan terhadap siapa yang dekat dengan kita, siapa yang bersyarikat dengan kita, begitu. Itu nama syuf'ah. Innama hiya minal amwalil mushtarakah. Wa syuf'atu innama hiya fil amwalil mushtarakah, dan syuf'ah itu hanya pada barang, pada harta yang mushtarakah, dengannya kita bersyarikat di dalamnya, punya hak kepemilikan berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. Dan seterusnya. Wahya kisman, dan dia terbagi menjadi dua. Apa dia? Akar, barang-barang, rumah, rumah, tanah, apa, isi rumah, rumahnya, sekolah mungkin, sekolah swasta, bukan sekolah negeri, dan yang lainnya, dan lainnya. Fa asbata fi hadzal hadisi asy-syuf'ata fil aqar. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita adanya syuf'ah di dalam, kayak tadi rumah atau isinya dan yang lainnya semisal dengan itu. Aqar adalah sesuatu yang bisa diangkat, sesuatu yang bisa dipindahkan. Nah, wa ghairihi. Wa dalla ala anna ghairal aqari la syuf'ata lah. Namun hadis ini juga dengan apa konteksnya, bahwa selain daripada aqar itu tidak ada syuf'ah di dalamnya. Fa inna syarikata fil hayawanat wal asas. Karena syarikat tak bersyarikat di dalam apa terhadap pada hewan, kemudian barang apa isi apa perabot, wan nukud, dan uang, wa jami'ul manqulat, dan sesuatu yang bisa dipindah-pindahkan, la syuf'ata fihi, la syuf'ata fihi, tidak ada syuf'ah di dalamnya. Fa idza ba'a ahaduhuma nasibahu minha, tidak ada syuf'ahnya. Kita ibunya meninggal, dia bilang itu kursi berdua yang punya, contoh. Maka kalau sudah dijual, memang apa satu kursinya atau berapa kursi-kursinya begitu, kalau memang bagiannya maka tidak ada lagi. Yang jadi masalah kalau satu kursinya itu mau dibagi dua, tinggal di. Wa amal aqarat, adapun aqarat, fa iza ufrizat wa huddidal uqu'ul hudud. Artinya sudah jelas batasannya. Wa surifatit turuq, dan sudah diberi jalan. Ikhtara kullum minasyarikain nasibahu fala syuf'ata fihi. Dengannya masing-masing sudah memilih mana ya barang yang dia mau ambil. Masing-masingnya. Fala syuf'ata fiha, maka tidak ada lagi syuf'ah di sana. Saya mau jual terserah sama siapa saja saya mau jual. Tidak wajib lagi saya jual sama teman tadi, teman syarikat saya. Kama huwa nassul hadis, sebagaimana hadisnya. Li'annahu yasiru hina izin jaran, karena kalau sudah terbagi, sudah diletakkan apanya, batasannya, maka bukan lagi syarikah, tapi dia menjadi jar, tetangga, tetangga. Nah, dan tadi saya sebutkan bahwa orang mukmin, dia lihat siapa yang terdekat dulu, tawarkan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya adalah berbuat baik itu adalah dimulai dari orang yang terdekat dengan kita, nasab atau tetangga atau teman dan seterusnya. Maka tawarkan dulu tetangga kalau memang dia mau. Summa wal jaru la syuf'ata lahu ala jarihi, dan tetangga itu tidak ada kewajiban bahwa dia saja yang lebih utama membeli barang saya dulu, maka saya harus tawarkan sama dia. Itu tidak ada untuk tetangga, tidak ada. Cuma tidak ada kewajibannya. Cuma kalau dibilang tadi membabil fadilah, tentang keutamaan, maka lebih utama tawarkan dulu sama dia, walaupun tidak ada unsur kewajibannya.
Jangan sampai ada masalah begitu tadi saya sebutkan. Nah, wa amma idza lam tuhadd al-hudud wa thumma lam tusraf at-turuq thumma ba'a ahaduhuma nasibahu falisyariki aw syuraka al-bakin asy-syuf'ah. Kalau memang sudah dibagi, tapi kalau barangnya sudah belum ditentukan, kemudian orang teman kita itu sudah dijual, ternyata diam-diam tidak dikasih tahu temannya di situ, maka falisyariki aw syuraka al-bakin asy-syuf'ah, maka dia wajib, ada haknya di sana, bi an ya'khuzuhu bis-saman, dia ambil dengan apanya, harganya, allazi waqa'a alaihi al-aqd, dia ambil kembali uangnya semula. Jadi sama-sama beli berapa? Sama-sama beli tanah, masing-masing 500.000 misal. Masing-masing 500.000. Kemudian sudah 500.000 sudah dibeli, ternyata ada teman yang jual diam-diam, maka dia berhak ambil saja uang saya tidak mau tanahnya. Berhak dia meminta seperti itu, walaupun barangnya sudah dia jual, sudah dia jual. Nah, wa zahirul hadis annahu la farqa bainal aqar alladhi tumkinu qismatuhu walladhi la tumkin. Hadisnya secara zahir, secara nampak bahwa tidak ada perbedaan antara barang yang bisa dibagi dengan barang yang tidak bisa dibagi. Dua-duanya ada syuf'ahnya, ada hak pengutamaan kepada siapa kita mau jual, kepada teman. Wa huwa sahihu, dan ini yang kata beliau ini yang benar. Li'anna al-hikmata fi syuf'ah hiya izalatu ad-darari 'an asy-syari'. Kenapa disyariatkan syuf'ah? Karena dalam rangka menghapus mudarat kepada teman. Kenapa dia mau beli sama-sama tanah ini? Karena dia tidak punya uang untuk mencukupi beli secara keseluruhan tanahnya, maka dia mau separuh saja untuk bangun rumah umpamanya. Hanya untuk rumah saja dia butuhkan. Maka di situ dia keuntungannya. Maka ketika dijual secara diam-diam, maka mendatangkan mudarat sama temannya itu, mendatangkan mudarat, bahaya terhadap temannya. Apa bahayanya? Bahayanya tidak memiliki lagi dia barang, tidak ada unsur keridoan di sana, padahal dia juga mau untung sama-sama begitu. Dan mudarat bisa diperoleh dari barang yang bisa dibagi dengan barang yang tidak bisa dibagi dalam hal syuf'ah. Wal hadisu am, dan hadisnya berbicara tentang umum, maksudnya pembicaraannya konteksnya adalah umum. Wa amma ma mastudilla bihi ala at-tafriqi bainan naw'aini fa dhaif. Adapun dalil yang membedakan antara barang yang bisa dibagi dengan barang yang tidak bisa dibagi, maka itu adalah hadisnya lemah. Waqtalafal ulama'u fi syuf'atil jar ala jarihi. Ini para ulama berbeda pandangan tentang syuf'ah jar dengan jarihi. Tadi apa? Kalau sudah terbagi, sudah ada batasannya, sudah jelas kepada siapa saya harus menjual barang itu. Tadi kita sebutkan tidak ada lagi kewajiban bagi tetangga. Namun kemudian disebutkan di sini bahwa itu adalah khilaf. Kalau saya bertetangga dengan si A, ini tanah saya mau jual, tanah saya mau jual, tetangga kebun, tetangga kebun. Ini saya utamakan dulu tetangga atau orang jauh sana yang lain. Maka para ulama di sini sebutkan khilaf. Nah, idza kana bainahuma haqqun min huquqil milkaini ka tariqin mushtaraka au bi'rin au nahwihima. Apabila sama tetangga saya ini barangnya punya kebun, di antaranya ada apa? Ada jalan, biasa sawah begitu, mau di jalan tani. Saya mau jual sama dia, saya mau jual sama orang lain. Maka hendaknya dulu dia berpikir. Kenapa? Karena kalau orang lain yang ambil, boleh jadi orang yang datang ini pelit, tidak mau bagi lagi sumurnya, tidak mau bagi lagi, tidak mau kasih lagi jalan, tidak mau lagi kasih jalan ke orang lain. Dia tutup jalannya karena memang haknya di situ. Memang haknya dia. Nah, mustar au bi'r tadi bi'r atau yang lainnya. Maka sebagian ulama
Faminhum man awjaba syuf'ata fi hadzal naw. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka sebagian ulama mewajibkan syuf'ah juga. Artinya dia tidak boleh jual kepada orang lain. Dia harus tawarkan ke orang itu. Nanti kalau dia mundur tidak mau beli, baru dia jual ke orang lain. Baru dia jual ke orang lain. Berarti mudaratnya ada. Berarti mudaratnya ada. Ada. Tapi saya butuh uang. Saya butuh uang dan yang saya mau jual adalah hak saya. Maka dalam hal ini, maka yang tadi yang tetangga saya, dia harus bersabar. dia harus bersabar. Nah. Wa qala inna hadzal ishtiraki fi hadzal naw' fi hadzal haqqi nazirul ishtirak fi jami'il al-milk. Ini sama saja orang yang apa? Kalau tetangga sama saja dengan orang yang saya bersyarikat di dalamnya. Nah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.